dia membuat darah sapi menjadi pakan ikan. Darah sapi jadi pakan ikan dan ramah lingkungan, jadi tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan pencemaran. Nah, si ikan sendiri dengan memakan pakan itu jadi cepat gemuk, Pak. Di situ kita menyampaikan ke posyandu dan kader juga untuk menahan angka stunting itu loh, Pak. Khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pemasyarakatan desa ini mungkin kita di Provinsi Banten itu khusus di kabupaten kota tidak ada lagi yang mempunyai masalah stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Podcast Radar Banten dalam tayangan Radar Banten Podcast. Kali ini saya Aditya Ramadan sudah berada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Provinsi Banten. Sekarang kita sudah bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ibu Wita Rahmawita. Ada banyak program di bidang ini. Apa saja yang akan kita bahas nanti? Sebelumnya saya sapa dulu Ibu Wita Rahmawita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Selalu ceria, selalu terlihat muda Ibu Wita ini. Bu, Kenapa? kita akan banyak bahas program di bidang Ibu. Nah, tentunya nanti bisa dijelaskan apa saja sih yang menjadi tupoksi di bidang Ibu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, sapa dulu Sobat Podcast Radar Banten dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Podcast Radar Banten di wilayah Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Nah, mantap. Bu, mau nanya nih Bu, ini kan di bidang Ibu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Apa sih Bu tupoksinya, ada apa aja yang Ibu kerjakan di bidang tersebut? Nah, jadi gini, tugas pokok dan fungsi saya, fungsi DPMD Provinsi Banten yaitu membantu gubernur dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan desa, lembaga adat, masyarakat, hukum adat, dan saya diberi tugas yaitu di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, yang mana di sini kegiatan kita itu pertama kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelurahan, RT, RW, PKK, Provinsi, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna. Juga yang kedua yaitu kegiatan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa, kelurahan, RT, RW, PKK ya, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna. Juga ketiga kegiatan fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Dan yang keempat kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerak pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan. Berarti cukup banyak dan kompleks Bu ya, mulai dari desa adat juga di Ibu, betul. PKK, sampai ngurusin RT dan RW Bu. Betul. Peningkatannya itu seperti apa sih Bu? Maksudnya membina mereka, apakah dari misalkan desa yang harusnya bisa peningkatan lembaganya, apakah masyarakatnya SDM-nya dilatih, kemudian menjadi sebuah banyak program di sana atau seperti apa Bu? Jadi gini, kalau khusus di kegiatan saya yang Posyandu itu kita ada promotif kesehatan. Jadi kita merangkul kader RT RW dan kader-kader Posyandu juga Karang Taruna untuk semacam penyuluhan terkait dengan stunting. Berarti penyuluhan terhadap kadernya ya Bu ya, bukan perekrutan kadernya. Enggak, kalau perekrutan kadernya itu ada di dinas kesehatan ya. Jadi isu utamanya membahas soal terkait stunting. Terus ada kegiatan PKK juga membantu terkait dengan stunting juga. Juga yang satu lagi teknologi tepat guna, kegiatan teknologi tepat guna ya, yang kemarin sudah kami laksanakan. Bu, kalau di teknologi tepat guna itu apakah kita membuat inovasi teknologi baru atau memang
menyempurnakan teknologi-teknologi yang sudah ada. Kalau nggak salah kemarin kegiatan di kota Tangerang Selatan ya Bu? Iya, di kampus ITI Serpong. Ya. Bu, terkait teknologi tepat guna yang kemarin sudah dilaksanakan DPMD di kota Tangsel, nah tindak lanjutnya nanti seperti apa Bu? Jadi kemarin kita hasil dari TTG yang di ITI yang tingkat provinsi. Setelah hasil lombanya itu ada juaranya itu dari kota Cilegon. Nah setelah itu kita bawa nanti ada tingkat nasional di Lampung. Rencana tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Pak. Nanti insya Allah dibuka oleh Bapak Presiden. Kalau secara nasional berarti dari provinsi lain mereka? Iya, jadi kita yang ikut waktu itu ada 22 provinsi yang ikut dari 3 kategori tadi. Iya. Nah itu nanti di sana pun dilombakan dan akan ada pemenangnya juga. Iya, jadi jurinya juga kita ngambil dari kemarin kalau yang di ITI itu dari Untirta, dari kampus ITI sendiri dan dari Pemdes Kementerian sana. Nanti kalau yang nanti untuk di Lampung yang tingkat nasional diumumkan di Lampung. Optimis kita bisa menang Bu teknologi kita. Saya apa sih Bu yakin pasti produknya menang. Bu yang teknologi dari kota Cilegon? Nah, kebetulan kita kemarin dari teknologi yang dapat itu dari kategori unggulan ya Pak ya, yaitu dia membuat darah sapi menjadi pakan ikan. Darah sapi jadi pakan ikan dan ramah lingkungan, jadi tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan pencemaran. Nah si ikan sendiri dengan memakan pakan itu jadi cepat gemuk Pak. Bisa buat mancing nggak Bu? Jadi bisa pakan juga pancing sih. Bisa juga mungkin ya Bu kalau itu. Karena kan sobat podcast ini banyak Bu yang hobi mancing, mungkin pakai teknologi itu bisa tumbuh dijadikan umpan gitu kan. Tapi hebat Bu Kota Cilegon dan Provinsi Banten kalau memang mengirimkan perwakilan di TTG tingkat nasional di Lampung, semoga nanti bisa menjadi juara ke depannya. Amin. Nanti juga saya hadir juga ke sana. Ibu hadir juga ke sana. Hadir, karena kan masih kegiatan di saya. Bu, sampaikan supportnya dong biar Banten bisa menang di TTG tingkat nasional. Jadi mohon dukungan juga dari Banten bisa menang nanti untuk tingkat nasional di Lampung. Oke, terima kasih. Kalau terkait penanganan stunting, ini kan penanganan stunting ini menjadi isu strategis nasional ya Bu ya dari pemerintah pusat. Bahkan Pak Luhut pun sengaja pernah ke sini gitu kan membahas bagaimana penanganan stunting di Provinsi Banten. Nah, kalau di DPMD sendiri yang menjadi tupoksi dinas ini untuk membantu percepatan penanganan stunting apa sih Bu? Nah, jadi kebetulan kalau untuk penanganan stunting kan saya sampaikan tadi di kegiatan saya kan ada 2 ya, yang terkait kapasitas kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan desa, yang mana di situ kita menyampaikan ke posyandu dan kader juga untuk menahan angka stunting itu loh Pak. Jadi istilahnya dengan kita selalu memberikan penyuluhan kepada kader posyandu menekan angka stunting yang lebih tinggi. Nah untuk kegiatan stunting sendiri kita ada wadahnya juga, maksudnya dibantu oleh tim penggerak PKK Pak. Nah penggerak PKK juga kan itu ada beberapa pokja, mereka juga membantu. Jadi untuk penanganan stunting itu memberikan ke desa, kelurahan untuk masalah penyuluhan dengan melibatkan kita dinas kesehatan, dinas kesehatan kecamatan tersebut gitu. Jadi ada penyuluhan. Nah selama ini saya juga sudah ada dianggarkan untuk penyuluhan di seluruh posyandu-posyandu yang banyak di sini ya, dari 8 kabupaten kota gitu Pak. Berarti menyisir datanya melalui dinas kesehatan, kemudian DPMD melalui kader posyandu dan PKK membantu mengedukasi masyarakat ya Bu ya, bagaimana masyarakat itu menjadi tahu bagaimana sih ketika misalkan ada anaknya terkena stunting, penanganannya. Jadi dari usia dini, jadi sebelum dari masa remaja, cara makan. Sebenarnya penanganannya itu sejak bayi dalam kandungan atau memang ketika sudah ada bagaimana memberikan gizi yang cukup? Sebetulnya yang sebaiknya itu dalam kandungan. Jadi di kita edukasi, jadi pemberian makanannya, pola makan, pola segala yang makanan yang berserat, termasuk protein tinggi ya Pak ya. Terus kebersihan juga dari lingkungan semuanya Pak. Bu, menggerakkan kader posyandu itu kan kadang tidak mudah Bu ya. Ini kan banyak, apalagi DPMD ini menangani berapa ratus desa sih Bu sebanten? Ini kita ada 10.993 posyandu Pak yang tersebar di 8 kabupaten kota.
Nah itu monitoringnya gimana gitu Bu? Maksud saya dengan itu jumlah posyandunya sekitar 10.000, belum lagi ketika kader pastinya kan lebih dari itu ya Bu ya. Nah, bagaimana memastikan ketika monitoring penanganan stunting ini berjalan gitu Bu di masyarakat? Apakah misalkan setiap periodik melakukan evaluasi sudah sejauh mana misalkan di desa A gitu kan penanganan stuntingnya, desa B, nah itu selalu dilakukan Bu Jadi secara kita berkala. kan tiap bulan itu kan ada ini Pak, semacam yang saya sampaikan Forum tadi, gitu, Bu. forum. Jadi dia merangkul RT RW Karang Taruna yang terkait dengan stunting ini, posyandu. Jadi melibatkan Karang Taruna juga Bu? Iya, ada sebagian Karang Taruna melibatkan juga Pak di sini. Bu, yang sudah dianggap berhasil apa sih Bu menurut Ibu Bu program yang dari DPMD yang sudah bergulir ini kan penanganan stunting hampir 1 tahun ya Bu ya? Mungkin kan udah ada penurunan ya Pak, Iya, jadi angka 14%. Yang saya lihat sih di hasil di ini terkait dengan stunting ini terkait program dengan posyandu itu Pak, sudah kita Konseling gizi termasuk ya Bu ya? termasuk ya. Dan kita juga akan mengalokasikan anggaran pemenuhan sarana prasarana posyandu berupa alat antrometri, meja dan kursi gitu untuk pengukuran bayi, timbangan bayi, pengukuran tinggi berat bayi gitu Pak. Bu, kalau misalkan program imunisasi itu mempengaruhi tidak sih Bu? Kan Ya, kader harus nih juga. biasanya kan untuk tumbuh kembang anak ada imunisasi. Nah, Mempengaruhi juga kan itu kekebalan bayi ya Pak. Iya. Jadi imunisasi itu wajib bagi bayi begitu lahir 2 minggu kan sudah disuntik BCG, DPT dan kelanjutannya itu mempengaruhi kekebalan juga Pak. Jadi rentan dari penyakit gitu. Jadi harus termasuk pendampingan terhadap orang tuanya Bu ya. Iya, Ada misalkan sosialisasinya sudah gencar tapi ternyata dari orang tuanya malas pergi ke posyandu. Nah itu peran dari kader posyandu tuh Bu untuk Iya, jemput bola, untuk jemput bagaimana bola. mengajak mereka Bu ya. Betul. Iya iya. Kemudian kalau ini Bu katanya disebut-sebut salah satu faktornya adalah pernikahan dini kayak gitu ya. betul juga. Sehingga ketika masa hamil itu kan usianya masih di bawah 17 ya. 17 tahun seperti yang disarankan pemerintah sekarang kan nikah usia 20 ya kalau nggak Iya. salah ya. Jadi gini Pak, makanya kita merangkul Karang Taruna seperti itu. Jadi kita mengedukasi bahwa pernikahan di bawah umur itu tidak bagus untuk janin si anak nanti tumbuh kembangnya, tidak bagus itu Pak. Jadi kita merangkul dengan apa yang disebut tadi istilahnya ada RT, RW, ya, kader juga Karang Taruna seperti itu. Nah, kalau peran Karang Taruna sendiri Bu, itu kan mereka biasanya melibatkan pemuda-pemuda ya Bu ya di desa itu baik pemuda yang memang dia baru lulusan sekolah ataupun misalkan mahasiswa-mahasiswa yang mereka berkecimpung aktif di desa. Nah, dengan kader posyandu itu selalu berdampingan Bu turun ke masyarakat Iya, kan melakukan Karang edukasi. Taruna sendiri juga terkait dengan lingkungan juga, kebersihan jamban, selokan-selokan, lingkungan sehat lah Pak, itu juga membantu juga. Gotong royong masuk mereka Bu, maksudnya menggiatkan gotong royong itu berpengaruh nggak sih Bu di masyarakat? Ya berpengaruh juga Pak, kalau misalnya saya tidak peduli misalnya di mana. Ya. Jadi dari RT RW, Karang Taruna, kader posyandu, jadi semuanya itu bersinergi. Semuanya. Bu, kalau kebijakan dari Pemprov Banten sendiri melalui Pak PJ Gubernur Pak Al-Mukhtabar terkait penanganan stunting sudah maksimalkah gitu Bu dilakukan? Karena kan sejauh ini setiap dinas diminta untuk ikut mensupport penanganan stunting Bu ya. Nah, menurut Ibu itu salah satu hal yang bagus nggak Bu Ya, hal yang bagus untuk ya, Pak. menekan yang angka stunting? Kan kalau tidak salah Banten kan masuk sudah penanganan stuntingnya sempat diapresiasi juga kan oleh pemerintah pusat ya Bu ya. Kalau menurut saya sih kita Banten udah ada peningkatan ya Pak ya untuk masalah stunting ini karena betul-betul pemerintah itu ikut turut istilah membantu yang penanganan terutama kita yang di kabupaten kota khususnya kebetulan di sini yang paling tertinggi itu stunting ada di Paneglang ya Pak ya. Nah itu juga kita bantu support lewat posyandunya, kita berikan makanan selama 6 bulan. Berturut-turut ya berupa protein seperti telur ya, ikan, banyak makan ikan. Nanti ada pemantauan juga dari kader itu Pak. Bu, ada beberapa program unggulan Bu penanganan stunting seperti sekolah online berbasis MOOC ini apa Bu? Maksudnya Massive Open Online Course. Nah, Apakah ini memang program unggulan dari TPPKK melalui DPMD apa? Jadi ini Pak, kebetulan yang berbasis online ini kita melalui TPPKK. Oh, ini berbasis online. Online, jadi kita kerjasama dengan UI. Dengan UI
yaitu mengenai aplikasi ada Sawisma, Stunting, Bumil Fit, yang mana aplikasi ini untuk digunakan untuk kepada peserta PKK dan kader di kabupaten, kecamatan, desa juga Pak. Sekarang sedang kita programkan seperti itu. Jadi ada program sekolah yang berbasis online. Jadi ini di sini juga dalam mendampingi keluarga stunting dan keluarga berisiko stunting, sehingga ke depan TPPKK akan berkontribusi dalam mendampingi keluarga stunting dan mencegah keluarga yang berisiko. Oh berarti ada stunting. kelas-kelasnya Bu ya, ada kelas kesehatan, kelas sekolah asuh cerdas, kemudian sekolah kader peduli stunting. Jadi memang di sini cukup lengkap Bu ya. Lengkap ya, semuanya sudah. Nah pesertanya itu mereka masyarakat Bu? Iya masyarakat. Jadi kita dari kader PKK memberikan edukasi ke kecamatan, kelurahan, desa ya, untuk memberikan ya edukasi seperti ini Pak. Tapi aplikasi ini bekerja samanya dengan Universitas Indonesia. Betul. Iya. Kita sudah melaksanakan itu dari tahun 2022. Dari tahun 2022. Iya. Bu, selain di Pandeglang, yang terbesar kedua penanganan stunting ada di mana Bu kalau di Provinsi Banten? Kalau melihat seperti di Mereka di Pandeglang itu apakah kesadaran masyarakatnya yang Ibu bilang tadi kurang gitu Bu untuk misalkan memberikan asupan gizi yang baik untuk anaknya, atau memang banyak usia dini? Iya, kelihatannya seperti itu Pak, karena belum memahaminya. Padahal Pandeglang itu kan ya terkait dengan hasil seperti ikan, emasnya, sebenarnya sumber protein itu ada, cuma dia tidak bisa karena kurangnya pengetahuannya. Pemberian makanan yang bergizi protein tinggi itu. Jadi Kenapa digencarkannya makan telur Bu? karena protein tinggi telur Protein juga kan, tinggi, ya? termasuk yang mudah istilahnya. Kalau telur kan mudah ya, kalau ikan kan macem-macem kan, dari lele misalnya, ikan patin saya juga seperti itu juga sebenarnya protein tinggi juga. Tapi mungkin telur lebih mudah cara memasaknya kan, bisa ceplok, bisa direbus, bisa di. Bu, boleh kasih pesan-pesan Bu kepada sobat podcast Radar Banten yang melihat tayangan ini, bagaimana sih seharusnya masyarakat, kan sebenarnya penanganan stunting ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat di desa Bu ya, masyarakat perkotaan juga mungkin ada keluarga yang belum paham misalkan bagaimana sih penanganan terhadap anak yang memang punya tanda-tanda stunting. Nah ini kan perlu juga dikasih edukasi. Ada nggak sih Bu misalkan informasi yang perlu disampaikan, misalkan tadi mengkonsumsi banyak protein, kemudian banyak melakukan konsultasi kesehatan misalkan, atau ke puskesmas sebenarnya bisa juga ya Bu ya, puskesmas dan posyandu. Jadi rutin apabila ya untuk menangani stunting itu kan sebetulnya dari pola makan ya, dari semenjak ibu hamil itu harus memperhatikan makanan protein tinggi, kebersihan juga ya Pak ya, terus seringnya berkonsultasi ke posyandu atau puskesmas, jadi memeriksakan diri gitu loh Pak, memeriksakan diri ibu hamil itu secara periodik gitu ya, seperti tiap bulannya apakah dia ada kenaikan berat badan gitu Pak, kan itu dilihat ya, itu kan berpengaruh. Apabila seorang ibu hamil dalam tiap bulan tidak ada kenaikan berat badan, berarti itu harus segera kita dicek lagi nih ada apa gitu. Iya. Bu, harapannya Bu mungkin terakhir bagi para kader posyandu, kemudian para stakeholder yang memang di bawah naungan DPMD, bagaimana untuk tetap semangat dalam penanganan stunting, karena ini menjadi isu strategis ya Bu ya, isu nasional yang memang harus dientaskan gitu di Republik ini Bu. Mungkin harapannya khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pemasyarakatan desa ini mungkin kita di Provinsi Banten itu khusus di kabupaten kota tidak ada lagi yang mempunyai masalah stunting dengan giat-giat yang seperti yang sudah kita programkan di bidang saya khususnya. Oke. Berarti untuk para kader tetap semangat dan tetap tidak putus semangat, dan harus selalu Kalau Ibu tetap semangat dong Bu. Ya, semangat. Oke Bu, menutup akhir obrolan kita untuk bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa,
di Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa cukup banyak sekali kegiatan yang dilakukan di sini. Memang mulai dari tadi peningkatan kapasitas kelembagaan tingkat RT RW, kemudian kader posyandu PKK, sampai isu sentral yang memang sekarang tengah jadi sorotan adalah penanganan stunting di Provinsi Banten. Semoga apa yang dilakukan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa ini bisa maksimal untuk lebih mensejahterakan masyarakat, untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pola hidup masyarakat yang sehat. Terima kasih. Akhir kebersamaan kita dalam tayangan ini, saya Aditya Ramadan mohon pamit. Ibu Wita, Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.